Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Halo, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang lagu Leto yang berjudul Mutiara. Mutiara ini, Mutiara ini maknanya sangat luas karena banyak sekali kata kiasan di dalam lagu ini. Nah, saya akan menyanyikan lagu Mutiara ini ya. Semilirnya angin di pagi yang dingin, bersama cahaya dan heningnya suara, menenangkan hati yang lama sunyi, mengingatkanku kepada sesuatu. Mutiara yang begitu indah, murni tak bercela. Oh kilaunya, oh indahnya, bercerita dirimu yang ada dan sempurna hanyalah karena benih hati dan cinta. Dan setelah itu aku pun terjaga bersama hatiku, lidah pun bersuara. Takkan pernah aku melupakannya. Sebutir debu yang menjadi cahaya, sebuah cerita tak pernah kukira terbentuknya cinta pantas dipuja. Itu lirik lagu Mutiara yang diciptakan oleh Bang Sabrang, Bang Noe yang itu. Ya di sini mutiara, kalau kita bahas mutiara di sini banyak arti. Mutiara itu ada hiasan, ada gaya-gayaan supaya kita terlihat indah pakai mutiara. Mutiara itu seperti hiasan lah, sesuatu yang indah mutiara itu. Di sini saya mau bahas mau bahas bait pertama. Semilirnya angin di pagi yang dingin. Semilirnya angin di pagi yang dingin. Kalau saya mengartikan angin di sini adalah perasaan diri. Perasaan yang berhembus. Pernah merasakan sesuatu yang barangkali kita tidak menyadari bahwa itu ada perasaan yang sangat halus. Makanya ini semilirnya angin di pagi yang dingin. Pagi yang dingin itu maknanya perasaan yang kosong, perasaan yang hampa. Karena apa? Karena dia sudah pernah mengalami tentang kehangatan terus kedinginan. Jadi merasakan dingin, jadi terasa dinginnya itu. Di pagi yang dingin kan ini. Bersama cahaya. Nah, di sini saya mengartikan cahaya itu adalah sebuah ilmu. Bersama cahaya dan heningnya suara. Yang dimana ilmu itu akan mengisi kekosongan perasaan kita yang kosong tadi. Sebab apa? Dan heningnya suara. Yang lain tidak terdengar. Yang terdengar adalah diri sendiri. Kembali lagi tentang kita bahas ini tentang perasaan. Perasaan itu bukan perasaan orang lain, tapi perasaan diri sendiri. Sebab apa? Perasaan itu sulit ditebak. Makanya di sini ada heningnya suara. Sebab apa? Dia tak bisa berkata-kata lagi. Karena apa? Saking takjubnya kepada mutiara itu. Ya kita
korek lagi, apakah mutiara itu? Dan bagaimana mutiara itu? Bersama cahaya dan ningnya suara. Suara ning. Yang dimana ning itu yang di luar, tapi di dalam loh ning. Saking halusnya perasaan itu. Meskipun di luar rame, tapi terasa hening. Sebab apa? Dia asik dengan dirinya sendiri, dengan perasaan di dalam diri. Menenangkan hati yang lama sunyi. Itu cahaya tadi, cahaya yang disebut ilmu tadi sudah menenangkan hatinya. Yang lama sunyi, karena apa? Di dalam dirinya itu masih ada kekosongnya. Mengingatkanku kepada sesuatu yang pernah saya katakan tadi. Kalau pernah merasakan dingin, berarti pernah merasakan kehangatan. Ya, kan perasaan ini yang dimana dingin itu adalah kekosongan. Sebab apa? Perasaan tak tersentuh, jadi dingin. Kalau perasaan itu sering disentuh, pasti dia akan bergolak hatinya, hidup akan timbullah indah. Bukan panas, tapi kehangatan. Yang sentuhan kehangatan itu membuat hati kita hidup. Kalau hati kita dingin, pasti hati kita akan mati. Sebab apa? Dingin terus, dingin. Nah, bagaimana kita harus terus menghidupkan hati ini? Terus menghentikan hati, terus menenangkan hati. Kalau di Islam itu kalau di Islam itu ada caranya untuk menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Nah, ono zikir sing paling apik kecuali zikir sing iso nenangno hati. Itu berzikir, mengingat Allah. Kalau di Islam, nah, begitu pentingnya kita disuruh berzikir agar tembus kepada hati. Hati nanti tembus lagi kepada perasaan. Sebab apa? Kekosongan ini bisa kita rasakan saat kita punya masalah. Kekosongan ini sebab apa? Kita tidak pernah mengakui tentang la haula wala quwata illa billah. Pasti kita akan mendahulukan tentang akal pikir kita. Di situ kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Sang Maha Pencipta tadi. Makanya di sini disuruh bagaimana untuk menemukan mutiara tadi itu. Mutiara, mengingat kepada sesuatu. Ini mengingat kepada sesuatu apa? Ya, yang dimana dia pernah tentang berzikir, tapi dia merasa tenang, nyaman, kehidupannya merasa enjoy. Meskipun yang nampak kelihatan pada umumnya itu susah, tapi di dalam hatinya itu dingin. Itu yang namanya sudah menemukan pada sesuatu itu, yang namanya mutiara tadi. Mutiara namanya yang hiasan. Hiasan itu ya, semua ini kok bisa gini? Nanti ini ada lirik lanjutannya. Kita lanjut lirik lagi. Mutiara yang begitu indah, murni tak bercelah. Nah, ini kan apa? Mutiara itu mutiara apa yang tidak ada celahnya? Pasti kalau makhluk itu pasti mempunyai celah. Nah, kan ini yang dinamakan mutiara ini adalah, kalau lagu kemarin adalah sandaran hati. Kalau ini dikiaskan ke mutiara. Sebab apa? Tak ada yang bersinar selain mutiara tadi. Kalau kita sebagai umat Islam, kita harus mengakui tentang anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Bahasanya tidak ada yang bercahaya, yang lebih bercahaya kecuali Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ibarat mutiara yang berkilau. Nah, kita kalau sering membaca sholawat, pasti hati kita akan ditenangkan tadi. Sebab apa? Kalau
kalau kita bersolawat terus bersolawat, pasti hatinya akan tenang. Makanya di sini ada ala bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Berzikir, salat itu juga berzikir. Mengingat tentang ajaran Rasulullah, mempraktekkan tentang apa yang diajarkan Rasulullah, itu namanya berzikir. Sholawat, hati berzikir, perasaan tetap ingat sama Rasulullah. Oh kilaunya yang begitu indah, murni tak bercela. Oh kilaunya, oh indahnya bercerita dirimu. Loh, sebab apa? Sebelum kita memasukkan Rasulullah di dalam hati kita, kita harus mencintai dia. Benar-benar kita wajib mencintai dia. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Kalau hati kita sudah dihuni oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasti hati kita akan merasa tenang. Karena apa? Isinya sholawat terus. Kalau kita sudah bersolawat, jarang, hampir tidak ada. Orang yang sering bersolawat itu susah, jarang, hampir tidak ada. Tapi kelawan dohir dan batin. Bukan dohirnya saja, batinnya tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau mengaku cinta kepada Rasulullah, harus dohirnya dan batinnya itu sama. Sebab apa? Pengakuan cinta bukan berada di lisan, tapi perasaan dan hatinya harus sama. Apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatan itu harus sama. Kalau niru full sudah tidak mungkin. Sulit untuk kita meniru Rasulullah secara full. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sabarnya gimana, terus sabarnya gimana, ikhlasnya gimana. Kita harus niru sak mampu-mampu nih. Salat berjamaah, nurut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bercerita dirimu yang ada dan sempurna hanyalah karena hening hati dan cinta. Loh, kalau di dalam ini tertanam benih hati. Benih hati itu sholawat tadi. Benih hati ini sudah ditanamkan, sholawat tadi ditanamkan di dalam hati. Ceret, muncullah cinta. Kalau benih hati ini tidak ditanamkan, pasti cintanya itu cinta buta. Makanya kita harus selalu bersolawat, kelawan dohir, kelawan batin. Supaya apa? Kita akan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri. Kayak saya ini juga masih belajar tentang terus-menerus solawat, dohir dan batin. Sebab apa? Kalau kita sudah solawat, dohir dan batin, maka otomatis hati kita akan didinginkan. Makanya tidak ada amalan yang paling dahsyat selain bersolawat. Bahkan Allah dan para malaikatnya aja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lewes iman kudu solawat, kudu bersolawat sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Kok bisa lagu Mutiara ini diefekkan kepada Rasulullah? Nah, kalau kita cinta apa saja pasti ingat kepada Rasulullah. Ini lagu yang sangat etis bagi saya. Sangat Mutiara itu tidak ada lagi ya Muhammad itu. Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Rembulan, matahari, semuanya cahaya itu tinggian cahayanya Muhammad. Tinggian cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad.
Maka itu kita harus bersyukur karena sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sholawat. Kalau bisa yuhyin nufus. Setiap nafas ini bersolawat. Agar apa? Agar hati kita tenang. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Bersolawat itu untuk diri sendiri. Untuk kita menyatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita kok cinta kepada Nabi? Supaya kita tenang, supaya hati kita ini tidak risau, gelisah. Karena apa? Cahaya Muhammad, cahaya Nur Muhammad itu selalu menyinari kita. Makanya orang yang bersolawat itu tidak akan kesasar. Orang yang berpegang teguh kepada solawat tidak akan menggok ngalor ngidul, pasti. Tapi ya pesan saya bukan hanya di lisan. Ajaran Rasulullah, perintah Rasulullah itu harus diikuti, larangan harus diikuti. Karena itu sebuah dialektikal kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Gusti Allah pernah berfirman, saya Arabnya enggak seberapa ingat. Kalau engkau memang cinta kepadaku, ikuti Rasulullah, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kan berarti Allah saja suruh kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad? Yang pertama, peninggalan Kanjeng Nabi kita itu harus dijaga, itu adalah akhlak pertama. Karena Kanjeng Nabi diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Sebab apa? Sebab kalau manusia ini mesti mempunyai perasaan diri yang sangat besar. Kanjeng Nabi menyuruh akhlak azab asor. Nah, baru turunnya Al-Quran tentang cara-cara beribadah, tentang gimana sejarah para nabi-nabi terdahulu. Supaya apa? Kita itu agar kita berakhlak, kita menghormati yang tua, kita menghormati sesama umat beragama. Akhlak kita yang kita utamakan. Di sini lirik yang ketiga. Dan setelah itu aku pun terjaga bersama hatiku, lidah pun bersuara, takkan pernah aku melupakannya, sebutir debu yang menjadi cahaya. Nah, di sini kan yang dimakna terjaga. Yang maknanya terjaga ini adalah kembali hidup. Kembali kita mengingat kepada Allah tadi. Makanya syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengingat Allah baru nang Muhammad Rasulullah. Supaya jelas di sini. Lidah pun bersuara, takkan pernah aku melupakannya, sebutir debu yang menjadi cahaya. Ini yang dimana sebutir debu. Ini ibaratkan hidayah. Hidayah ini kepada siapa saja bisa kita ambil. Kepada burung, kepada siapa. Hidayah itu muncul kapan saja kita tidak tahu. Makanya bagaimana kita untuk mengambil hidayah itu tadi. Kita itu harus selalu mengingat tadi, berzikrillah la tatma'innal qulub tadi, untuk menenangkan hati. Nah itu tadi. Kalau kita sudah tembus ke dalam hati, hidayah itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti debu yang menjadi cahaya. Kalau sudah menjadi cahaya, pasti semuanya itu terlihat indah. Karena apa? Laulaka sana Nur Muhammad tadi, cahaya Kanjeng Nabi tadi yang menyinari. Wayanal mul barokah. Kullu man sholla alai. Bakal oleh berkah. Sapane wong sing maca selawat. Berkah itu yang saya artikan adalah barbarkun, barak kalau saya mengartikan.
Jadi tidak buta, tidak buta, tahu. Kalau orang buta gimana tidak tahu arah mana utara ke barat. Makanya kalau di situ pasti kesasar. Soalnya tidak tahu. Kalau sudah mengetahui tentang cahaya Muhammad tadi, pasti dia akan tahu tentang keindahan alam itu tadi. Makanya kenapa hati kita kok gelap? Kenapa hati kita kok seling marah, kok seling murung? Karena cahaya Muhammad tidak ada di dalam diri. Itu makanya kita akan selalu ngersulo tadi. Lirik terakhir. Sebuah cerita tak pernah kukira, terbentuknya cinta pantas dipuja. Loh. Kalau sebuah cerita tak pernah kukira. Karena apa yang membuat cerita itu Gusti Allah. Kita yang untuk selalu bagaimana caranya kita untuk menjadi yang terbaik. Yang membuat cerita itu Gusti Allah, tapi kita harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terbentuknya cinta pantas dipuja. Ayo, kita lagi-lagi kita harus tahu apa yang kita dicintai. Kita terbentuk cinta itu kita harus diketahui, baru kita bisa mengenali tentang cahaya Kanjeng Nabi tadi. Sudah kalau menurut saya itu kalau kita sudah mendapat barokah sama Kanjeng Nabi, dunia ini akan terasa indah, terlihat mutiara semua, indah semua. Kalau kita sering berpikir tentang diri kita, maka yang muncul adalah rendah hati. Tentang kesalahan diri kita, maka akan muncul rendah hati. Tapi kalau kita selalu berpikir tentang kejelekan seseorang, maka muncullah kita kesombongan. Makanya di sini Kanjeng Nabi itu suri tauladan bagi umat manusia. Sebab apa? Kanjeng Nabi itu gimana? Manusia tapi tak mempunyai celah. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu fauqonur di antara semua cahaya. Laulaka ya Muhammad wa ma khalatul aflak. Ndak tak gawekno bumi sak isine kejaba gawe Kanjeng Nabi. Loh, terus gitu kan berarti kan kita patut bersyukur kepada Nabi. Nah, lagu ini saya tafsirkan itu mutiara itu adalah Kanjeng Nabi. Yang bersama cahaya itu Kanjeng Nabi yang memberi ilmu. Heningnya suara yang lainnya bersuara, tapi suara Kanjeng Nabi yang saya anut. Bukan suara siapa-siapa. Suara Kanjeng Nabi yang di mana? Ada di kitab Al-Quran. Suara Kanjeng Nabi. Suaranya di 40 hadis. Itu suaranya. Kalau yang membacakan ya suaranya para kiai atau para habib atau para ulama ya. Tapi saya melihatnya langsung, tidak melihat itu langsung Kanjeng Nabi. Sebab apa? Itu adalah kata-katanya Kanjeng Nabi. Maka dari kita sebagai umat Islam harus bersyukur karena mempunyai Kanjeng Nabi. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon komentar di bawah. Karena saya juga belajar. Saya ini makanya judulnya santri berkelana. Saya ini suka sama keilmuan, suka sama yang namanya kebenaran. Saya suka. Karena melihat ajaran yang sekarang ini miris. Ini kenapa kok miris? Isinya adu-adu, isinya itu hasud menghasut. Ayolah, sama-sama pecinta Kanjeng Nabi, sama-sama pecinta Rasulullah, Nabi kita sama.
Jangan memperdebatkan masalah itu. Yang penting rukun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.